Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini kita akan mencoba testing sebuah server yang sudah kita buat kemarin. Kita menggunakan library Jest dan Supertest. Jadi kali ini saya sudah siapkan dulu programnya agar video ini enggak terlalu panjang. Nanti enggak langsung di-run saja. Terus setelah itu kita akan kupas sedikit-sedikit program yang sudah saya buat tadi. Oke, kita langsung masuk ke dashboard-nya. Nah, jadi kali ini kita akan menggunakan tes ini ya. Jadi sebelum menggunakan JS, jadi untuk semua program servernya tadi itu kita bikin seperti ini, gitu ya. Jadi kayak semisal apa namanya middleware-nya, root-nya, terus semuanya kan udah siap, apa namanya udah siap pakai itu kan. Nah, terus kita apa namanya ekspor gitu ya. Kita ekspor terus menjalankannya itu di sini gitu ya. Nah, jadi apa namanya gunanya itu program ini tadi, terus kita ekspor. Nah, kita panggil di sini. Nah, kita membuat sebuah folder namanya ini ya, reservoir test. Terus ini program utamanya, ini ya. Nah, setelah itu ini sudah buat programnya tadi. Bentar, kita minimize ya biar enak ya. Nah, tadi kita panggil dulu Supertest. Sebelum kita panggil Supertest, kita install dulu Supertestnya. Nah, setelah itu kita import ya. Kita panggil app yang tadi ini ya, yang itu tadi kita panggil. Nah, setelah itu ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk data JSON yang kita butuhkan untuk input data. Ini untuk data mahasiswanya, betul ya kayak gini. Ini nggak harus kayak gini kok, tergantung dari database kalian tuh kayak gimana dan apa namanya query kalian tuh seperti apa. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus ini juga ini untuk matkul, ini untuk mahasiswa, gitu ya. Nah, ini untuk mahasiswanya, oke ya. Nah, di sini jadi kita itu mencoba tes API aja ya. Jadi API-nya kan kita ada get mahasiswa, post mahasiswa, get mahasiswa by name, put mahasiswa menggunakan name gitu ya, terus delete. Nah, tergantung minute ini, tergantung roots-nya kita gitu kan. Ini ada untuk mahasiswanya ada get, ya kan ada get, ada post, ada get by name, ada put, ada delete gitu ya. Terus untuk API matkulnya, itu di sini kita ada get matkul, adalah get matkul, terus get matkul by ID, ya kan. Terus post datanya, setelah itu kita update, ya put, terus kita hapus datanya tadi yang sudah kita inputkan, gitu ya. Nah, ini describe itu apa ya? Kayak judulnya aja gitu. Terus ini kayak task-task yang harus ini nama task-task yang harus kita selesaikan, kita kasih namanya gitu ya. Jadi kita cara pakainya tuh tinggal gini aja. Ya, ini kita buat wadah respon. Setelah itu kita tunggu. Kita panggil supertestnya. Supertestnya itu membutuhkan sebuah argumen yaitu app tadi, program yang ini tadi. Nah, ini tadi ya. Itu kita butuhkan. Terus kita butuh apa namanya sebuah root yang menggunakan metode get. Nah, get mahasiswa ya. Nah, dengan ini apa namanya rootnya ya. Kenapa ini ada V2? Di sini misalnya saya gunakan V2 gitu ya. Oke, aman. Nah, setelah itu datanya sudah sampai di sini. Setelah itu kita gunakan expect. Jadi kayak harus gitu ya. Responnya itu ada banyak, ada yang respon source code, ada body, ada header dan macam-macam. Nah, jadi di sini tuh kita butuhkan status kodenya itu harus 200. Kenapa? Karena di sini itu 200 adalah status kita berhasil gitu ya. Tuh. Jadi kita gunakan aparatur pertama. Kalau sudah berhasil, nah setelah itu kita butuh untuk data yang setelah kita dapatkan itu berupa apa gitu ya. Jadi di sini itu apa data yang dikirimkan dari server itu adalah berupa array. Jadi makanya responsive body itu adalah Web instance of itu harus harus berupa array gitu. Gitu ya. Simple kok codingannya.
Terus ini sama juga. Jadi kalau send kan harus ada datanya ya. Berarti kalau pos ya pakai pos, terus datanya kita menggunakan send gitu ya. Terus kita gunakan pos mahasiswa data. Nah, pos mahasiswa data itu yang ini tadi ya. Ini pos itu tadi datanya tadi gitu ya, data dummy. Nah, kayak gitu. Nah, ini datanya berupa objek gitu ya. Terus sama kok kayak gitu semua. Jadi yang kita butuhkan di sini cuma status 200 dan data yang kita dapatkan itu apa gitu ya. Oke, sama semua. Jadi bedanya tuh cuma di rootnya aja, root, method. Kalau misal butuh data yang dikirimkan, berarti ya butuh apa namanya, butuh send data betul ya. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Oke. Nah, cara menjalankannya itu sebelum kita eksekusi kita gunakan ini dulu. Kita setting sini. Ya adalah kita gunakan test, kita gunakan just, main, watch all gitu ya. Jadi cara pakainya itu seperti itu. Ini cara pakainya. Kita buka terminal, ini nggak usah ya, kita silang aja. Kita silang, oke, kita silang, kita sini. Nah, terus ini kita bisa menggunakan ini juga, testing gitu ya. Nah, cara cara ngaranya kayak gini, npm test gitu ya. Oh sorry, npm run test. Tuh, good. Ya, kita nggak usah effort apa-apa, kita cuma effort menunggu gitu ya. Jadi kayak gini, tes API get mahasiswa semua sudah berhasil tanpa membuang waktu yang banyak. Kita cukup apa butuh waktu cuman 2,3 detik doang tuh ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita sudah berhasil testing API gitu ya. Oke, ini yang pertama. Kalau bisa juga kita menggunakan ini di sini, kita tinggal run aja. Gitu ya. Ini munculnya di sini. Ini nah, sama aja ya. Jadi kayak gini tes gitu ya. Atau kayak gini, oh sorry silang. Ini tadi ya notnya ya. Kalau misal kita masih belum selesai, kita enterin aja misal kalau ada error gitu kan. Nah, kita masih ya cuma butuh waktu 3 detik lah gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Oke, tes API kita sudah berhasil. Tes kita sudah berhasil. Oke ya, berarti API kita sudah aman. Oke ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.